Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang gaya listrik. Sekarang kita akan membahas tentang medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mengandung gaya listrik. Nah, sebelum kita masuk ke rumus medan listrik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang garis-garis listrik. Kenapa sih kita harus tahu garis-garis listrik? Karena medan listrik merupakan besaran vektor. Nah, masih ingat nggak? Materi kelas 1 besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan mempunyai nilai. Nah, berarti untuk medan listrik, kita harus perhatikan dua hal tadi, yaitu arah dan nilainya. Nah, di sini kita belajar tentang garis-garis listrik untuk muatan positif dan muatan negatif. Gitu ya. Untuk muatan positif, garisnya adalah keluar, yang artinya adalah menjauhi atau meninggalkan muatan. Untuk yang negatif adalah menuju atau masuk atau mendekati muatan. Nah, di sini Ibu sudah kasih keterangan bahwa arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Sedangkan untuk arah garis gaya listrik muatan negatif adalah menuju muatan. Oke, di sini kita langsung belajar tentang rumus medan listrik. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang gaya listrik, itu simbolnya adalah F. Untuk medan listrik simbolnya adalah E. Di mana E adalah F dibagi Q. Gitu ya. Di mana F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Apabila ditulis menjadi E sama dengan K kali Q kali Q per R kuadrat kali Q. Gitu ya. Berarti di atas ada Q, di bawah juga ada Q. Maka kita boleh dicoret. Ya, menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, itu adalah asal mula rumus E atau asal mula rumus medan listrik. Ya, jadi kalian boleh memakai rumusnya E sama dengan F per Q, atau boleh juga memakai rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E adalah medan listrik. Satuannya adalah apa? Newton per Coulomb. Q adalah muatan. Satuannya apa? Satuannya adalah Coulomb. R adalah radius, yang artinya jarak, ya, dan satuannya adalah meter. Dan K adalah ketetapan, yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, gimana? Sudah paham belum? Oh iya, biasanya Ibu kasih singkatan ya. Tadi untuk gaya listrik atau F sama dengan kakiku retak-retak. Gimana kalau untuk E? Untuk E biasanya Ibu singkat sebagai kaki retak-retak. Di mana K menyimbolkan K ketetapan dan Q menyimbolkan untuk Q yaitu muatan, dan retak-retak menyimbolkan R atau jarak kuadrat. Nah, gimana? Dengan adanya singkatan, semoga kalian lebih paham ya. Nah, setelah itu kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, besar dan arah medan listrik di titik Q yang terletak 9 meter dari benda bermuatan 18 Coulomb bila K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat adalah. Nah, di sini kita tahu bahwa muatan yang terletak di titik Q yaitu sebesar 18 Coulomb. Berarti perlu kita ketahui bahwa Q sama dengan 18 Coulomb. Itu ya. Dan di sini ada titik Q yang letaknya adalah 9 meter terhadap muatan. Nah, berarti R atau radiusnya itu adalah 9 meter. Atau kita bisa ilustrasikan di sini muatan Q. Ya. Nah, muatan Q itu muatannya jenis apa? Positif atau negatif? Nah, di sini tidak ada simbol negatifnya. Berarti tandanya adalah plus 18 Coulomb, yang artinya adalah positif. Dan di sini ada titik Q
ya. Titik Q terhadap muatan Q yaitu sebesar 9 meter. Gitu ya. Nah, di sini yang ditanya adalah besar dan arahnya. Nah, supaya lebih mudah, kita tentukan arahnya terlebih dahulu. Nah, di sini arahnya. Ayo, tadi untuk positif itu adalah keluar atau meninggalkan muatan. Untuk negatif adalah masuk atau menuju ke muatan. Itu ya. Di sini muatannya adalah positif, yang artinya adalah keluar atau meninggalkan muatan. Berarti kita tulis di sini arahnya yaitu meninggalkan muatan. Atau bisa juga karena dia meninggalkan muatan, berarti artinya dia semakin dekat dengan titik Q, yang artinya adalah mendekati titik Q. Gitu ya. Untuk arah, apakah sudah paham? Gampang ya. Semoga kalian lebih paham ya. Nah, untuk besarnya itu gimana? Nah, besarnya adalah tadi rumusnya ada dua, yaitu yang pertama E sama dengan F per Q atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, di sini yang diketahui adalah Q dengan R dan juga ada K. Berarti kita pakai rumus yang kedua, yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana K besarnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 18 per R kuadrat. R-nya adalah 9 dikuadratkan jadi 9 kuadrat. Nah, supaya lebih gampang, Ibu kasih caranya. Nah, di sini 9 tulis dulu kali 10 pangkat 9 dikali 18. Nih ya, di sini titik yang berarti kali. Per 9 kuadrat. Maka menulisnya gini, 9 dikali 9. Sama aja kan? 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9. Nah, di sini bisa kita coret atau bisa kita bagi-bagi, yaitu 9 dibagi 9 hasilnya 1. 18 dibagi 9 hasilnya 2. Berarti 1 kali 10 pangkat 9 dikali 2, yang artinya 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka ditulis kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Oke, kita sudah mencari E dan mencari juga arahnya, yang artinya dua komponen arah dan besar itu sudah kita kerjakan. Jangan lupa untuk satuan E atau satuan medan listrik adalah Newton per kolom. Gimana? Apakah sudah paham? Oke, kita lanjut di video selanjutnya ya. Bye.